Itu cerita tentang apa, abang kakak? Kalau bahasa saya sekarang, memperluas zona iktikaf. Apa? Jadi iktikafnya diperluas. Bukan hanya dalam masjid jadi orang baik, keluar masjid berubah, enggak. Tapi kita berbuat baik dimanapun kita berada. Kenapa? Hati kita, pikiran, perasaan, kesadaran, semuanya menghadap ke Baitullah, Al-Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu, hatimu. Oke, saya belum punya duit ayaman, tapi yakin tak sampai ke Baitullah? Harus yakin. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Minimal abang kakak di handphone ada wallpaper Baitullah. Bukan Zamzam Tower, Ka'bahnya yang di screenshot. Kenapa di Masjid Kapal Munzalan semuanya ada multazam? Screenshot. Dan saya pernah nanya, harganya kiswah Ka'bah mahal kan? Ada yang nawarkan 8 miliar yang terbaru. 8M. Ya kalau bagi pencinta ya tidak mahal. Masya Allah, tabarakallah bang kakak. Saking sukanya saya sama multazam tuh, di rumah ada multazam, di handphone multazam, cover buku multazam. Setiap ngisi SMK, masjid-masjid mitra semuanya kasih multazam. Tahu kemarin abang kakak, kami dapat hadiah 1 kiswah Ka'bah multazam. Insya Allah nanti akan dipasang di Masjid Kapal Munzalan Bandung. Ada pengusaha soleh beli, tapi dia bilang tidak cukup kiai di rumah saya, bawa aja kata dia. Hah? Semudah itu dan semurah itu? Bosak sekali. Kiswah tahun berapa gitu ada sertifikatnya. Jadi alasan dia nyerahkan tuh karena di rumahnya tak cukup. Bawa aja kiai kata dia. Udah lama kami mikir, ada kali 4 bulan ke 5 bulan gitu. Gimana caranya? Ini kecil bang, lebih tinggi dari ini, tinggi dari Masjid Kapal, setinggi Ka'bah gitu, namanya pintu Ka'bah. Bawa aja kiai gitu dia. Itu kalau beli harganya, kalau dibelikan cendol bang aja. Nanti berita bahagia insya Allah, abang kakak yang ada di Bandung, insya Allah segera ada Masjid Kapal Munzalan Bandung di daerah Tegaluar, dekat dengan wus, gitu. Dekat dengan kereta cepat wus. Insya Allah Syawal ini mulai kita pembangunan, mulai kita pagar-pagar. Insya Allah akan segera hadir Masjid Kapal Munzalan cabang Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu-satunya nanti insya Allah masjid cabang yang kiswah multazamnya asli dari Ka'bah. Kalau ini kan wallpaper, ya karena kan ya duitnya untuk belikan ini berasnya santri kan gitu. Kita bisa beli, ya pejam mata Adam kalau beli kiswah, ya kan yang segini kan kiswahnya. Insya Allah nanti abang kakak kalau ke Bandung, mampir ke Masjid Kapal Munzalan cabang Bandung, nanti bisa ngelihat multazam yang asli pintu Ka'bah. Bosak, tinggi, panjang. Kami gulungnya tuh ngangkatnya berapa orang? Kurang lebih kalau ditimbang beratnya kurang lebih 80, hampir 90 kilo. Berat kiswahnya tuh. Lebih berat dari badan saya. Masya Allah ya. Insya Allah nanti Bandung Sunda Empire. Jadi Bandung ini dapat rezeki, rizkun karim. Insya Allah nanti abang kakak silakan mampir ke Syatral Masjidil Haram. Apa maksud dari ini ayaman? Selain itu tadaburnya adalah kemanapun kita menghadap, ingat kita ini masih punya satu titik temu. Walaupun mungkin kita beda fikih, kita beda secara mungkin tata cara sholat atau sikap fikih, tapi kita punya Tuhan yang sama, kitab suci yang sama, kiblat yang sama. Tidak ada alasan kita untuk bercerai-berai karena perintah Allah. Kita harus bersatu padu, berkolaborasi, bersinergi. Jangan anti dengan perbedaan abang kakak. Beda pilihan partai biasa, beda ormas, tak apa-apa.
beda fikih, maaf ya muskilah. Yang penting jangan beda Tuhan. Setuju enggak? Ayo, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu kenapa Bang Gun, keluarga Masjid Internasional itu salah satu ciri khas pemersatunya, saya minta mereka untuk pakai multazam. Kita beda nama, ada Masjid Ismu Yahya, Masjid Sultan, Masjid Askof, Masjid Sejuta Pemuda, apalagi macam-macam, Masjid Kurir Langit, bebas, nama beda-beda, tapi keluarga. Kenapa Yaman? Karena kiblatnya sama. Inilah ayatnya 2:149. Wa innahu, coba dulu. Lal kebenaran itu persatuan. Apa kebenaran itu? Ukhuwah. Apa kebenaran itu? Sinergi. Apa contoh kebenaran Yaman? Kolaborasi. Jadi keluarga Masjid Internasional itu ada yang di Shizuoka, ada yang di Nagoya, ada yang di Toyota. Itu nama daerah ya, Bang Kakak, jangan dikirim merek mobil ya. Kita mensyiarkan persatuan ukhuwah Islamiyah. Oke, secara fikih yang ini pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, di masjid yang lain pakai bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh? Enggak sholat. Aina ma tuwallu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika. Persatuan, ukhuwah, kolaborasi. Jangan perbesar perbedaan. Kenapa kita bentuk ruang mu'allim itu? Kenapa kita bikin Baitullah Academy yang insya Allah nanti Syawal akan di launching? Mohon doanya dari abang kakak semuanya. Kita akan meluncing 2 platform baru, namanya Ruang Mu'allim. Yang kedua adalah Baitullah Academy. Insya Allah. Tunggu tanggal mainnya, sedang disiapkan. Doakan kami yang sedang menggodok dan beristikharah ini, semoga Allah mudahkan dan Allah kasih ilham terbaik. Minta sama Allah. Dan ini jadi amal jariah. Nanti malam kita mulai kan, kita ngerumuskan pelan-pelan apa itu ruang mu'allim, apa itu Baitullah Academy, bagaimana my school ke depan, bagaimana kita ngerumuskan apalagi MIC, Munzalan Information Center. Abang kakak tolong doakan ya. Kami lagi istikharah di 10 hari terakhir ini, lagi istikharah bukan cuma itikaf ke dalam, tapi juga itikaf keluar. Ada istilah kemarin itikaf dalam, itikaf luar. Itikaf ke dalam itu baik. Abang kakak duduk berzikir, baca Quran, ngatamkan Quran, istighfar, silakan. Itu iktikaf ke dalam. Nah, kita di Masjid Kapal Munzalan sedang mensyiarkan iktikaf keluar bahasanya. Bagaimana kita berpikir, mikirkan orang lain. Bagaimana kita berpikir untuk anak cucu keturunan. Bagaimana lembaga pendidikan yang kita rintis ini bisa dirasakan manfaatnya oleh anak cucu keturunan kita sesudah kita meninggal. Terlalu egois rasanya. Boleh setuju, boleh enggak ya? Kalau kita hanya beribadah, mikirkan diri sendiri. Setuju tak? Tidak juga harus setuju. Menurut abang kakak gimana? Ibadah itu hanya mikirkan diri sendiri atau mikirkan orang lain? Warna boleh beda, logo beda, ya kan? Nama masjid beda, tapi fawalli wajhaka, langsung kita jadi ahlul qiblah. Apa namanya? Ahlul qiblah. Jadi tunggu ya Bang Kakak ya, ada ruang mu'allim, kan sudah ada ruang kehidupan. Insyaallah ada ruang mu'allim dan juga akan ada Baitullah Academy. Insyaallah nanti kita akan buka, kita akan launching. Spiritnya salah satunya ini. Udah Bang Kakak? Clear? Wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Buka Quran surat kedua, surat 5. Surat 5, buka surat 5. Kalbar info. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat 5 ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadiya walal qala'id wala amina al baital haram yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Lihat kalimatnya, fadlam min rabbihim wa ridwana. Keren banget kalimat ini. Asik ya. Kalau yang paham bahasa Arab tahu tuh seni Quran. Fadlam min rabbihim wa ridwana. Apa lagi lah yang kita cari kalau udah dapat dua ini? Dapat fadl, dapat ridwan. Al khalifatul ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Profesor Doktor Honoris Causa PhD kalah tuh sama titel yang terakhir tuh, RA titelnya. Apa titel RA itu? Ya Allah, semoga Allah meridhoi kita semua ya. Bukan hanya kita tapi istri kita, pasangan kita, suami kita, anak, cucu keturunan selama-lamanya. Ayo, fadlam mir rabbihim wa ridwana. Fadlam mir rabbihim wa ridwana. Apa kerja kita nih? Bolak-balik ke masjid, jual nasi goreng, bikin keluarga Masjid Indonesia, ngurus infak, buka bisnis, British Propolis, apa aja? Apa sih kita nih, Pak Rudi? Ya bataguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Kenapa bikin ruang mu'alim? Kenapa bikin imarah? Kenapa struktur berubah? Kenapa kita bikin lagi sesuatu yang kan mendingan kita fokus aja yang sudah ada. Ayaman nih setiap Ramadan kasih tugas terus, kasih kerja ya terus, suruh lembur lah, suruh itikaf lah, suruh ini. Kami ini mau santai kawan, gitu apa? Ada enggak santai-santai kita nih? Kan tahun lalu udah ya man, masa tahun ini digenjot lagi sih, suruh itikaf. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Oh sini. Dia apa kan Bas kalau ada kayak gitu Bas? Hah? Oh jadi keplai Bas. Sake ya Pak Rudi ya. Dia apa kan? Ngapain kita udah bikin ruang, kan udah cukup lah ruang kehidupan tuh. Ngapain bikin lagi ruang-ruang yang lain? Kayak kurang kerjaan aja. Jangan terlalu rajin-rajin gitu loh, beragama tuh gak usah terlalu fanatik gitu. Ya rahmukallah. Untuk apa yang bikin ini? Yo, ya bataguna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Ngapain sih kita bolak-balik masjid, naik ke Muzalan Tower, bikin event, ngeriset, buka Zoom, bikin perjalanan 90 hari, semua pernah luka, bikin apa anak cinta masjid, tarawih bahagia, apa pergi beribadah, pulang bawa hadiah. Ngapain? Seribet itu ke buka puasa, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, ya kan? Allah Maha tahu hajat kita, tahu kita tuh perlunya apa. Bisa jadi kebutuhan Bang Banjir dengan kebutuhan Adia beda. Adia mintanya misalnya contoh bapak mertua sembuh, Bang Banjir mintanya anak yang sembuh. Apa yang abang cari? Fadlam min rabbihim. Ustaz Andika mungkin nambah anak kebutuhannya. Hah? Air drop, air yang di drop. Apa air drop? Beda, Pak. Tetangga boleh satu komplek dam, tapi needs-nya berbeda dam. Kalau Adam kan balik kampung doanya kan. Kalau beliau enggak, pokoknya bercocok tanam kan, pupuknya bagus dam. Oh dia paham kalau ketawanya gitu tuh. Gimana dia? Salah. Needs-nya beda. Yang satu pengen bapak mertua sembuh, yang satu pengen ziarah ke makam orang tua mertua misalnya gitu kan, balik kampung. Yang satu anak sembuh, yang satu gimana nambah anak misalnya gitu kan. Produktif. Jadi kita Ramadan penuh berkah, di Ramadan penuh dengan produktivitas. Nah gitu lah kira-kira. Komplek memang sama, tapi aktivitas beda-beda.
Iktikafnya beda, ya kan? Justru pas kita ngajak iktikaf tuh ada prime time-nya tuh. Ayo ulang. Yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Ini kata-kata asik sekali loh, keren banget. Kalau yang paham bahasa Arab nih tahu ini, gitu. Nggak bisa diterjemahkan nih. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh kayak kurang rasanya tuh. Coba. Sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Nggak sesimpel itu makna kalimat yabtaghuna fadlam mir rabbihim itu apa ya? Kita tuh lagi kayak ngerayu, apa bahasanya ya? Kayak ngerengek-rengek iya juga. Kayak kita lagi jatuh cinta gitu, minta benar gitu, tolonglah cintai saya juga, saya cinta banget loh sama kamu. Ya Allah tolonglah, kau kan punya banyak sekali di seluruh dunia nih Allah. Aku tidak minta banyak Allah, sikit ya dari sekian miliar, sekian ratus juta triliun fadl atau keutamaan yang kau miliki ya Allah, kasihlah aku sedikit ya Allah. Ngemis, merengek-rengek, yabtaghuna fadlam mir rabbihim. Fadlan itu kan kayak fadail itu banyak. Ini hanya minta satu dari sekian triliun juta miliar tahap namanya keutamaan. Kan kalau kita nengok bumi ini kan kayaknya udah besar. Kalau ditarik ke atas, bumi dengan planet lain kecil. Tarik lagi ke atas, kecil lagi. Tarik lagi ke atas, kecil lagi. Wah, aku coba merayu Robku. Asik, kata Sabto. Saya bacanya semangat, begitu nengok namanya Sabto. Ente rayu calon mertua ya, toh. Ditolak sekali, rayu lagi toh. Ya kan? Tak mempan bapaknya, mamahnya ente rayu. Tapi hati-hati, mamahnya pula yang mau nanti sama ente. Ayo, yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Ayo, siapa yang baru tahu ada kalimat seindah ini? Jadi selama ini baca Al-Maidah kemana? Dari surat 5 ayat 1 langsung lompat ayat 3 kan? Boleh tak? Kita minta sehat dalam taat ya, sehat bermanfaat, minta rezeki yang berkah, berlimpah ya kan? Bukan hanya minta umroh kita, ya Allah minta rezeki. Karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka tuh. Tidak boleh balas dendam. PR mahal kita tuh Abang Kakak, jangan balas dendam. Kita punya kesempatan balas dendam tapi memilih untuk memaafkan. Oh, itu mahal Abang Kakak. Nah, ini yang terlupakan. Wa ta'awanu, ayo semuanya. Alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Muslim dengan muslim itu sesama ahli kiblat ngapain? Ta'awun. Kolaps, bukan kolaps pakai P ya. Kolaps pakai B. Apa bedanya kolaps pakai P dengan pakai B, Ayahman? Kalau pakai P artinya pingsan, tepar, tumbang, kolaps. Tapi kolaps pakai B, collaboration. Tak bisa bahasa Inggris, lancarlah. Sajalah kian tuh. Ya, wa ta'awanu. Ini mumpung lagi puasa pagi di masjid, buka mulutnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ketika ada satu kebaikan, udah tidak penting nama kita. Yang penting nama Allah bisa besar. Syiar kemasjidan bisa terrealisasi. Orang bisa makan halal, udah tidak perlu nama. Tadi malam saya bawa Bang Majid sama Musa Adam, ikut saya membersamai. Gimana cara kita
menyampaikan ide-ide dan mengajak orang untuk berkolaborasi sehingga tidak ada sekat. Kita semuanya alul kiblah, ada kepentingan bersama, ada kemaslahatan yang lebih luas, bukan lagi tentang nama saya atau nama Masjid Kapal Munzalan, tapi yang kita angkat nama Islam. Langsung saya ajak PPL tadi malam, praktek pengayaan lapangan. Duduk diam ya, diam, nyatat, nyatat nggak kita tadi malam tuh. Bang Banjir saya ajak tadi malam sama Musa Adam. Ikut saya bilang. Nah, jadi ini yang benar nih. Ngawal, duduk di samping, membersamai, dengarkan, nyatat. Tapi kalau beliau yang kita apa? Tapi tidak boleh sebut nama ya, menjaga kode etik jurnalis. Bisa-bisanya Yaman disuruh ngomong dari pagi sampai ini. Mana beliau yang terhormat ini? Rupanya lagi etika, lagi rapat beliau. Ya, merapatkan kedua kelopak mantannya. Habis itu langsung dapat julukan apa? LTB. Apa LTB? Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maka bang kakak, ketika sudah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kita tahu sahabat kita, saudara kita, itu kenapa Bun kita bikin KMI itu? Satu kiblat dulu. Kemana nih kawan-kawan nih? Allah dan Rasulnya enggak tujuannya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya tujuan, maka ta'awun pasti mudah. Betul enggak? Enggak penting nama dir, logo merek bisa beda-beda. Yang penting omsetnya masuk. Kita bisa jadi kemaslahatan untuk banyak orang. Sampai kita bangka di level sudah enggak peduli lagi sama nama dan logo udah. Itu kemarin saya bilang, gini konsep bisnis kita harus paham. Quality. Nih kalau mau bikin bisnis, hal yang fundamental. Quality, marketing, price, QP ya dulu ya. P dulu kan? Dah, QPMS. Quality, pricing, strategi. Ada pengusaha di sini. Kalau betul-betul mau buka bisnis, Pak Rudi dan semua kawan-kawan, 4 aja rumusnya. 1, kualitas, nomor 1. Tidak ada lagi yang lain. Karena produk berkualitas akan mempromosikan dirinya sendiri. 2, pricing strategi. Bagaimana cara bikin harga. Yang ketiga, nyawanya bisnis di marketing. Campuran yang aneh-aneh bahan pengawet dan segala macam. Kambingnya bukan kambing biasa, kambingnya kambing etawa, yang harganya tuh bisa belasan juta bahkan puluhan juta satu ekor. Nah, saya dari 2012 cerita ini. Apa selling point yang Yaman sampaikan? Siapapun kita pasti perlu kalsium. Dan rata-rata makanan yang kita makan kurang suplai kalsiumnya. Bagaimana kalsium boosternya? Pakailah susu kambing. Satu, selain ini minuman sunnah, ya kan? Tidak ada yang branding. Ini kesempatan, ya kan? Dan ini di sini ada kandungan kalsiumnya, dan ini by research abang kakak. Coba lihat di kotaknya tuh. Kalsiumnya 19 kalau susu sapi, sedangkan susu kambing 134. Ibu hamil, ibu menyusui bagus sekali minum ini. Karena ibu hamil terutama, dia kan bagi badan. Satu untuk anaknya, satu untuk dia. Makanan Bandung udah pakai apa kita? Letak samping. Berubah enggak? Berubah. Nggak mau bikin event asal-asal. Duduk pakai rasa. Tenang, sabar, biarkan dulu. Jalannya ngalir dulu. Oke, dah sekarang keluarkan. Nah, itu nggak bisa kalau cuma sekedar pakai kertas teks. Betul nggak? Video ini naik, video ini nggak usah. Quality. Pricing strategi Rp25.000 per bulan. Antum lihat, dengan izin Allah bisa bertahan sampai detik ini. Dan ditiru berapa banyak entitas dakwah, 10.000, 15.000, 25.000, mereka tiru. Tidak apa-apa jadi amal jariah. Tentukan harga itu penting.
Kemarin waktu dia usahakan, saya ajarkan cara bikin harga. Gini, coret ini salah, ini gini. Gini cara bikin promosinya supaya orang tuh punya rasa. Ada ilmunya. Ayaman belajar itu. Kita tinggal ikut ya. Jangan tebak-tebak bikin harga-harga seorang. Konsep marketingnya gimana, cara jualnya gimana? Apa yang dijual? Kelebihannya. Bisnis tuh BPD, coba bilang. Ini kita kalau ikut seminar ini juta-juta kita harus bayar. Ayaman cuma kasih SMK. Dianggap ilmu biasa. Ayaman puluhan tahun untuk dapatkan resume ini. BPD. Apa? Yuk catat. Pak saya ibu-ibu tukang tenun itu. Nah, Ayaman bikin baju itu dipakai sama Ustadz Abdul Somad, dipakai sama Ustadz Salim Afilah. Itu khusus kainnya. Jadi dia bukan cetak, bukan print. Dia handmade, buatan tangan. Saya bilang Tuan Guru, dengan kita pakai baju pucuk rebong yang dibuat oleh ibu-ibu dari Sambas itu, kita sedang mendukung, mensupport mereka, kearifan lokal. Dipakai sama guru pas kumpul keluarga di Jakarta. Yang Ustadz Abdul Somad pakai putih, saya pakai hitam. Mana ada enggak fotonya, coba tengok. Kemudian apa namanya, Ustaz Salim pakai merah marun, Habib Muhammad bin Anis pakai hijau. Di mana ada enggak fotonya, coba. Siapa yang punya? Screenshot kan, kirim ke ini. Tidak ada di tempat lain. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan tidak ada nasi goreng yang begini. Cuma ada di Pontianak. Apalagi kalau judul nasi goreng Abu, hanya bisa didapat di Masjid Kapal Munzalah. Betul enggak? Udah? Berapa kita mau bayar ilmu kayak gini nih? 3 aja kan? 7 aja. 4 plus 3. Cuma ini kalau ngurus bisnis. Ayaman dampingi bisnis yang dengan itu angkanya puluh-puluh juta sampai yang miliaran, pakai rumus ini ya. 4 plus 3 cukup. Tapi dari awal tidak boleh pakai riba. Kalau udah pakai riba, dia mau pakai strategi apapun mati. Karena Allah yang bilang yamhaqullahu riba. Apa? QPMS. Apa? QPMS. Quality, Pricing Strategy, Marketing, and Speed. Untuk membuat bisnis antum bertahan lebih lama dan beda sama yang lain, dikejar-kejar orang, ditunggu-tunggu, harus ada BPD. Brandnya apa? Yang mudah diingat. Positioningnya apa? Di mana positioningnya? Middle up, middle low. Tentukan, itu nanti berhubungan sama pricing strategy. Lalu what is your differentiation? Kenapa saya harus beli serbat ente? Karena ada promo. Karena ada campurannya Ayaman, campur zikir, campur doa, campur keringat saya gak masuk situ Ayaman, nah, misalnya gitu. Jadi agak ada asam-asam sedikit Ayaman, bukan dari jeruk Ayaman, tapi dari keringat saya asamnya itu Ayaman, misal gitu. Sehingga ada jeruk sengkit, ada jeruk sangit namanya. Jadi dia bisnis itu sesimpel ini sebenarnya. Tapi karena dari awal bikin produk asal-asalan, orang jerak beli produk ente. Dari awal sudah ngambil margin terlalu tebal, orang tidak mau beli lagi. Dari awal marketingnya malah jelekkan orang, ya kan, ngacur, dianggap kompetitor sebelah tuh begini-begini. Ngapain jelek-jelekan produk orang? Fokuslah pada kelebihan produkmu. Ini contoh ya, saya testimoni. Stevie yang ini abang kakak, ini yang saya minum. Dengan izin Allah saya pernah dikasih beberapa merek-merek Stevie. Ini pengganti gula abang kakak. Mohon maaf ya, yang lain itu rasa manisnya masih melekat di lidah dan tidak enak, pahit. Ada yang satu tuh diteteskan tuh manis luar biasa, satu tetes. Ini 2 tetes, itu 1 tetes. Saya udah bandingkan, udah saya riset. Dari sekian banyak brand gula pengganti, jangan pakai gula-gula sintetis ya. Ini terbuat dari daun. Saya pakai yang ini, Stevie Pro. Ini yang paling enak, ini yang paling bagus. Rasanya tidak merubah rasa kopi. Kenapa? Perasan pertama bersertifikat halal.
fokus pada kelebihan. Dan saya make produknya bisa ceritakan. Jadi users experience basis, based on experience user. Ente sendiri tak pakai baju yang ente jual, ente sendiri katanya jualan apa bang? Ada sih Ustaz, usaha kecil-kecilan. Dibikin kecil lah sama Allah terus. Bilanglah UMKM, coba bilang usaha miliaran, kecil pun miliaran. Apa? Usaha miliaran, kecil pun miliaran. Wah, Tontok bisa nganggur nih kalau saya lanjut ngomong nih. Enak aja. Lanjutkan sampai 8:30 Tok. Dari bisnis itu bang, tapi karena kita dapatnya seminar di Orchard, di itu. Cuma ini rumusnya, ngembangkan Baitul Mal inilah dam. Ini aja QPMS BPD nih, di QC produknya. Yang benar-benar mau bayar, mau pajak boleh 1 miliar. Ya, dah, langsung masuk Serban Pontianak. Meri. Tiba-tiba dia promo situ. Abang kakak yang tadi mau pesan serban silakan pesan. Berjualan pula di akun kita. Saya ketok palanya ya. Dah. Oke. Silakan Bang Toto melanjutkan materi. Kita akan dengarkan dan saya akan dengarkan juga dari samping sini mungkin. Jazakumullah khair. Ini ajastukum ya, ajastukum. Diambil nih ilmu bisnisnya. Harus jadi pengusaha sukses ya. Berhasil, pede, confident dengan produknya. Jangan malu-malu. Kau tidak jual narkoba, kau tidak jual perempuan, kau tidak jual pelacur. Kau tuh jual produk yang bikin sehat orang. Kenapa takut? Confident, pede. Percaya diri bukan karena pintar, percaya diri bukan karena hebat, percaya diri karena niatnya baik. Apa? Percaya diri karena niatnya baik. Yuk, kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun baru. Oke, silakan Bang Toto, mainkan dengan merdu. Yuk, jangan lupa Serban Pontianak Bang Kakak ya. Ada. Toto mainkan. HP saya pula belum ini.